Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anak kelas 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menggambar model. Ini untuk materi proyek profil Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika, dan kegiatan kita pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang menggambar model. Oke, langsung saja. Pendahuluan di sini ada pertanyaan, apakah kalian pernah mendengar kata gambar model? Pernah dengar tidak? Coba dijawab. Pernah atau tidak? Nah, menggambar model merupakan salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Namanya profesi menggambar model itu adalah perupa. Pada menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian agar hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek, baik benda mati maupun benda hidup, dapat dijadikan sebagai model ternyata. Nah, menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Objek dari gambar model dapat berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Itu tentang gambar model. Nah, gambar di samping ini adalah media pembelajaran gambar bentuk, namanya gambar bentuk, dengan objek buah-buahan yang dikerjakan di atas media kertas. Dan nanti hari ini kita akan lakukan itu. Dan diselesaikan dengan penggunaan pensil warna. Ini gambarnya. Ya. Nah, indikator kita atau tujuan pembelajaran kita nanti hari ini kamu bisa menjelaskan konsep dan prosedur menggambar model. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi dan menjelaskan alat serta bahan dalam menggambar model. Kemudian yang ketiga, kamu bisa menjelaskan teknik dan proses pembuatan dalam menggambar model. Oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu pengertian menggambar model. Menggambar model merupakan kegiatan menggambar di mana kita membutuhkan objek untuk dilihat baru dituangkan ke dalam bentuk gambar. Jadi dilihat dulu baru dituangkan ke dalam bentuk gambar. Kita akan mempelajari gambar model dengan objek alam, benda yang biasa disebut dengan gambar bentuk. Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar sehingga dapat diketahui struktur bentuk dan bidang gambarnya. Nah, menggambar model atau alam benda, disebutannya itu alam benda ya, menuntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Model digambar sebaiknya diletakkan sesuai dengan jarak pengamatan mata kita. Nanti ada objek, nanti kita mengamati. Model diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Jadi ini contoh gambar yang diamati. Tidak terlalu jauh, tapi nanti kita bisa menggambarnya sesuai dengan penglihatan mata kita. Dalam menggambar dapat menggunakan bidang gambar berupa kertas, ya, yang kertas yang kamu bawa hari ini. Kemudian kanvas atau kanvas. Alat dan bahan yang digunakan berupa pensil atau charcoal. Charcoal itu arang. Pensil warna, krayon, cat air, cat akrilik, dan cat minyak. Itu bisa ya. Sudah bawa apa aja hari ini? Cat
cat atau pensil warna atau spidol bahkan. Berbeda dengan gambar ilustrasi. Nah, ini bedanya. Gambar model lebih bersifat nyata dan apa adanya tanpa ada yang dibuat-buat sesuai dengan model objek yang akan digambar. Jadi tidak ada tambah-tambahan. Beda dengan ilustrasi. Kalau ilustrasi itu ada tambah-tambahannya. Nah, jadi kan kamu bisa bandingkan kedua gambar ini. Mana yang gambar objek, mana yang gambar ilustrasi. Perbedaan yang mendasar terlihat pada prinsip yang dimilikinya. Jika pada gambar ilustrasi, prinsip dasarnya bertujuan untuk memperjelas ide, cerita atau narasi, di mana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas. Nah, itu kalau bedanya gambar objek dan gambar ilustrasi, jadi bedanya ada dua. Yang satu bedanya apa adanya, tidak ditambah-tambahi. Yang satu, yang ilustrasi, itu ditambah-tambahi. Untuk apa? Untuk memperjelas gambarnya. Nah, kita sekarang pelajari tentang prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model tidak terlepas dari proses pengamatan dan prinsip-prinsip ketika melihat objek. Prinsip-prinsip tersebut disusun dan ditata sedemikian rupa hingga menghasilkan karya gambar model yang baik dan benar. Nah, adapun prinsipnya sebagai berikut. Yang A itu komposisi. Komposisi itu merupakan cara kita menyusun dan mengatur objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna objek gambar, jenis objek gambar, dan latar belakang. Nah, komposisi terbagi menjadi komposisi simetris, komposisi asimetris, dan komposisi sentral. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, komposisi simetris. Pada komposisi simetris, ya itu ya, benda atau model yang menjadi objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanannya dan memiliki keseimbangan benda yang sama dalam bentuk dan ukurannya. Jadi kalau meletak berdasarkan komposisi simetris, letak gambar itu pas. Yang kanan dan kiri sama, tidak ada yang mendahului atau tidak ada yang tertinggal. Nah, itu komposisi simetris. Kemudian komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris. Pada komposisi asimetris, benda diletakkan pada posisi yang tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Namun demikian masih tetap memperhatikan proporsi, keseimbangan dan satu kesatuan antar benda atau objek gambar. Jadi di sini bendanya berbeda ukurannya, baik posisinya maupun ukurannya berbeda, tapi bendanya kedua benda ini seimbang dalam proporsinya seimbang dan masih menjadi satu kesatuan antar benda ataupun antar gambar. Tuh, yang kedua asimetris. Kemudian yang ketiga komposisi sentral. Yang dimaksud komposisi sentral itu berpusat perhatian benda atau objek model gambar terletak di tengah-tengah bidang gambar. Penempatan model diatur sesuai dengan proporsi bentuk model dan diatur seimbang dan memiliki kesatuan antar benda. Nah, itu namanya komposisi sentral. Jadi bendanya ada di tengah-tengah bidang yang akan digambar. Hampir mirip dengan komposisi simetris, tapi komposisi simetris ini lebih kepada letaknya. Kalau komposisi sentral tadi adalah pusat perhatian bendanya ada di tengah-tengah.
Nah, itu bedanya ya. Diperhatikan lagi. Kemudian kita beralih ke proporsi. Ada yang namanya proporsi. Kamu bisa lihat, perhatikan gambar ini. Namanya proporsi itu adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antar bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nih ya, komposisi. Ini kita amati, ternyata ada angka 1, angka 2, angka 3. Proporsinya sama. Jadi apa? Tidak terlalu bendanya real, akan terlihat seperti nyatanya. Itu caranya menggambar benda. Jadi kita tidak boleh istilahnya menggambar sembarangan. Nah, jadi menggambar itu harus sesuai dengan proporsinya. Oke, yang ketiga, keseimbangan. Nah, apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Jadi kita bisa menggunakan alat bantu berupa garis atau lingkaran untuk membuat keseimbangan. Jadi benda-benda tersebut kalau kita gambar, nanti kalau kalian gambar, kamu boleh tambahi garis dulu, kemudian biar gambar ini kalau kelihatan nyatanya tidak seperti mau jatuh. Jadi seimbang, benar-benar seimbang, benar-benar dapat diletakkan di atas. Ini seperti gambar pada contoh ini. Kemudian ini yang prinsip yang terakhir yaitu adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian, serasi dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang. Ada kesan ruangnya ini. Jadi serasi, enggak istilahnya tidak begitu seperti nyata. Jadi kalau kita menggambar objek itu harus nyata. Jadi ini serasi. Nah, kesan ruang, kesan kedalaman dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Jadi kesannya pasti nyata ini. Jadi ini kesatuan. Oke, kita materi selanjutnya berupa unsur-unsur menggambar model. Perlu juga diperhatikan bahwa menggambar model membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa. Namanya unsur-unsur rupa. Apa itu unsur-unsur rupa? Unsur-unsur rupa itu contohnya garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang atau pencahayaan. Pemahaman kita terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Unsur-unsur rupa tersebut bisa kalian nanti gambarkan di dalam kegiatan nanti kita berikutnya. Oke, kemudian materi berikutnya adalah alat dan bahan dalam menggambar. Nah, jadi ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model. Dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang. Seperti yang ada di gambar ini, satu itu pensil untuk menggambar, pensil yang sehari-hari kita pakai untuk menulis. Ya, itu 2B dan lain sebagainya. Ada pensil khusus gambar juga ada. Kemudian ada penghapus karet. Kemudian ada kertas gambar A3, A4 yang harus kamu bawa hari ini adalah A3. Kemudian ada pensil warna, kamu bawa pewarna apa hari ini? Bawa pensil warna, bawa krayon atau bawa cat air atau cat minyak. Nah, itu alat dan bahan untuk menggambar model. Oke, yang berikutnya teknik dalam menggambar model. Dalam menggambar model, selain alat dan bahan yang kita butuhkan adalah proses dan cara kerjanya. Proses dan cara kerja itu meliputi beberapa langkah yang harus dilalui dan dilakukan oleh si perupa untuk mendapatkan hasil dari sebuah gambar model yang terlihat sempurna, menarik, dan artistik.
Bagaimana itu caranya? Nah, caranya ada yang disebut dengan teknik pada awal menggambar model secara akurat. Yang pertama, menggunakan pensil sebagai alat ukur. Cara ini dimaksudkan bagaimana menggunakan pensil Anda sebagai penggaris untuk mengukur dan membandingkan model yang Anda lihat. Untuk melakukan ini, Anda harus meluruskan lengan dengan menutup satu mata untuk membidik, kemudian menggerakkan ibu jari Anda pada pensil ke atas dan ke bawah ya, untuk membandingkan ukuran panjang dan lebar setiap bagian dari model. Dengan cara pengukuran ini akan memungkinkan untuk Anda membuat gambar yang sangat akurat dari model apa yang Anda lihat. Jadi kita menggunakan pensil, terus kemudian tutup matanya, kemudian kalian bisa ukur. Itu caranya, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah menentukan dan membuat pola model. Teknik ini dapat Anda gunakan sebagai pola gambar dalam memulai menggambar model. Caranya yaitu menentukan pola geometris dari keseluruhan susunan model dan kemudian dibagi setiap model ke pola geometris dan mulailah menggambar secara sketsa. Jadi kamu bisa menggambar dengan polanya dulu. Teknik ini digunakan untuk membantu memperoleh bentuk yang akurat dari model yang Anda lihat. Itu ya. Kemudian yang kedua itu caranya membuat polanya dulu. Kemudian yang ketiga adalah perspektif gambar model. Teknik perspektif ya, adalah teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan model secara tepat seperti yang dilihat secara pandangan mata, kemudian dituangkan dalam bidang datar. Ide utama dari gambar perspektif adalah titik hilang atau yang namanya vanishing point, di mana benda pada titik ini sudah tidak dapat diidentifikasi karena batas pandangan manusia. Teknik perspektif akan membentuk gambar berkesan menjadi 3 dimensi. Cara ini menggunakan garis-garis lurus sesuai perspektif yang ditentukan. Teknik ini dapat digunakan ketika memilih model dengan ukuran yang besar. Jadi ada yang perlu diperhatikan pada teknik ini sebenarnya. Yang pertama adalah teknik hilang. Yang kedua adalah teknik garis horizon. Nah, itu kalian seperti membuat garis, kemudian kalian titik garis itu kamu gariskan ke dalam buku gambarmu atau kertas media gambarnya untuk membuat kesannya 3 dimensi. Oke, saya akan jelaskan lagi tentang jenis perspektif. Ini saya jelaskan. Yang pertama, perspektif dengan sudut pandang normal. Sudut pandang normal, diri kita seolah-olah berdiri normal, memandang lurus ke depan. Jadi kamu berdiri dulu normal, pandang ke depan. Kemudian perspektif dengan sudut pandang mata burung. Pada sudut pandang mata burung, maka kita seolah-olah berada di atas melihat objek yang berada di bawah. Bisa kamu berdiri terus melihat ke bawah. Sudut mata burung gimana? Semuanya yang di bawah terlihat apa? Terlihat kecil. Kemudian perspektif dengan sudut pandang mata kucing. Ini yang ketiga ya. Sudut pandang mata kucing seolah-olah kita dalam posisi tiarap dan melihat ke depan sehingga objek-objek bagian atas akan terlihat lebih dominan. Jadi kita tiarap, kemudian kita melihat objek atau melihat benda itu terlihat besar sekali ya. Padahal
Kalau kita berdiri biasa, itulah yang namanya perspektif. Kemudian prinsip perspektif gambar. Nah, saya masih jelaskan tentang perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif satu titik hilang. Gambar perspektif satu titik hilang adalah sebuah gambar yang menempatkan titik hilang dari sebuah gambar pada pandangan tegak lurus dari mata. Teknik ini sangat cocok untuk digunakan menggambar deretan gambar yang berjejer dari depan mata dalam jarak dekat sampai jauh ke depan mata. Gambar dengan prinsip ini biasanya disebut gambar dengan pola sudut normal. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah perspektif dua titik hilang. Bagaimana itu? Nah, teknik ini digunakan dalam menggambar objek dengan meletakkan dua titik hilang. Jadi kita menggunakan dua titik. Pada bagian kiri kanan garis cakrawala, objek-objek dalam perspektif ini akan memiliki garis horizon yang tidak sejajar dan objek paling besar dengan ketinggian yang sama akan berada pada bagian tengah gambar. Teknik ini dapat Anda gunakan untuk menggambar model yang cukup luas dan besar. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah perspektif tiga titik hilang. Nah, ini merupakan teknik perspektif yang kompleks. Teknik ini dapat Anda gunakan untuk menggambar model dengan ukuran yang besar. Pada dasarnya, teknik ini seolah-olah menempatkan mata manusia dari ketinggian atau titik rendah. Gambar ini biasanya disebut dengan gambar sudut pandang burung atau gambar sudut pandang kucing yang tadi itu. Yang kalau kita melihat ke atas, gambar seolah-olah kecil, yang kalau kita melihat dari bawah, gambar seolah-olah menjadi besar. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.